Salam jumpa kembali bersama Master Domino. Hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan netizen saya dari Denny Project mengenai bagaimana mengenal kartu teman dan kartu lawan. Dengan mengenal seperti itu, kita bisa memainkan kartu kita dengan baik bersama pasangan kita, baik dengan saudara-saudara. Dengan ini kebetulan pada hari ini saya pakai baju ini adalah salah satu bukti bahwa baju saya dapatkan ketika saya juara di Kabupaten Pindrang 5 tahun yang lalu di Desa Langah, Sulawesi Selatan. Baik, sudah. Baik. Untuk mengetahui kartu yang berputar pada saat main domino ketika kita bagi habis ini dengan jumlah 7, maka berdasarkan hasil riset ataupun hitung-hitungan saya beberapa kali, maka didapatlah kartu urutan rumus semacam begini: 43322, 33221 dan selanjutnya. Rumus inilah yang ada di tangan kartu yang ada di tangan kita. Oke. Untuk Anda lebih paham tentang ini, mari saya coba menggunakan kartu. Baik, kita bagi dulu, bagi rata. Apa maksudnya itu? Dengan seperti itu kita bisa paham. Oke, baik, saya bagi dulu ya. Tempat bagi habis kartu ini. Dengan dihabis bagi seperti begini, caranya akan kartu itu akan terbagi rata karena sebelumnya dilakukan kocokan. Oke, baik. Baik, oke. Artinya kurang satu. Oke, anggaplah di sini ya. Baik, oke, baik. Oke. Nah, untuk membuktikan yang manakah dia di posisi ini, mari kita buka satu-satu. Anggaplah ini kartu saya. Oke, baik. Oke. Kartu saya adalah ini, ya. Berarti dia masuk kelompok 3. Nah, ada D3. Nah, ini 3 limanya, kemudian 26-nya, ini 26-nya, 22-nya, ini 22-nya, 21-nya, dan kemudian 2 kosongnya, berarti dia masuk di sini. Dia 2 kosongnya, berarti ada 2 lagi kosong di sini, berarti seperti itu maksudnya. Berarti ada 2 kosongnya. Oke, baik. Kemudian kita lihat yang ini, kartu ini, ya, 5, 4. Nah ini adalah 3 satunya, berarti ada di 3 satunya, ada di 3 1. Oke. Kemudian ada 35. Nah, ini ada 35. Oke. 35, berarti dia ada 35. Oke. Kemudian 4-nya ada 2, 4-nya ada 2. Kemudian 01, berarti kosongnya cuma 1, ya. Kemudian 3-nya 1. Kenapa bisa begini? Karena ini double. Seandainya dia tidak double ataupun ini tidak double, maka dia menggunakan rumus ini. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Dengan cara seperti itu kita bisa paham, oh, kartu itu ada di sana. Kemudian kita lihat yang ini lagi. Oke. Nah, ini kartu. Iya. Nah, 3-nya ada 3. Oke, baik, kita kembali lagi. Ini 2-nya ada 3. Oke, 2-nya ada 3. 3-nya ada 3. 3-nya ada 3. 4-nya ada 2. 4-nya ada 2. Ini betul, 4-nya ada 2. Kemudian 3-nya, 5-nya 1. Oh, berarti 5-nya 1. 6-nya 1, kosongnya 1, berarti ada di sini. 1-nya 1 ada di sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bahwa kita lihat lagi kartu ini. Tuh. Iya. Nah, ini 3-nya ada 3, berarti ada 3. Kemudian
6-nya ada 3 juga. 3. 2-nya ada 2. Oke, ada 2. Kosongnya ada 2. 2. 4-nya ada 2. 2. 1 ada 1. Mikirin rumus ini gitu. Artinya memang tidak ada rumus pasti, berapakah angka yang keluar. Cuman kita harus tahu bahwa kartu mana yang dominan sama kita atau di teman Anda. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa kalau dominan seperti itu, maka berapakah di tangan Anda. Nah, katakanlah seperti kartu ini umpama. Baik. Nah, baik. Nah, perhatikan. Bila kartu Anda ada 4 sejenis, maka kemungkinan misalnya gini, oke, baik. Oke. Bila kartu Anda ada 4 sejenis, maka kita harus pahami ini, maka kemungkinan kartunya begini. Baik. Saya coba buka kartu saya. Oke. Ternyata ada 4. Nah, ini ada 4. Oke. Baik, begini. Ya. Ada 45. Maka kita harus tahu, maka apabila kartu ada 45 seperti begini, maka kemungkinan di sini ada 1 karena jumlah kartu cuma 7. Atau ada mungkin di sini 2, di sini 1, di sini kosong. Atau kemungkinan di sini 2, di sini 1, di sini kosong, ataupun sebaliknya. Karena di tangan Anda saja sudah 4. Oleh karena itu mari kita buktikan berapa ada di sini kartu 5. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada berapa kartu 5 di situ? Ya, ternyata 1. Sekarang kita buka di kartu lawan. 2. Ada berapa? 5 di sini. Ternyata tidak ada. Berarti di sini ada 2. Baik. Ya, betul. Nah, artinya kalau posisi seperti begini, kartu Anda kemungkinan menangnya besar sekali karena Anda sudah mendominasi bersama teman Anda. Karena di lawan hanya 1, di sini tidak ada. Tapi ingat bahwa ketika Anda dominan seperti ini, maka kartu lawan pun akan ada yang 4 juga atau bahkan lebih. Nah, perhatikan misalnya sini. Oh, ini 3. 3. Oh, ini kartunya 3. Ini satunya 3. Satunya kosongnya 3, satunya 3. Sini kosongnya 3, 5-nya 3. Nah, artinya paling dominanlah kartu Anda seperti begini. Nah, dengan cara seperti itu, bagaimana mengetahui di mana posisi kartu itu? Kartu sejenis 5 seperti ini. Nah, begini. Di mana posisi kartu ini? Ini yang harus Anda cari, di mana posisi kartu ini. Ingat bahwa permainan domino itu adalah permainan bagaimana kita menghantam kartunya lawan dan membuka jalur kartu kita atau kartu teman kita. Nah, kalau misalnya dalam posisi seperti begini, anggaplah begini. Yang banjiran sebelumnya atau yang memulai kartu sebelumnya adalah ini. Maka ketika dia turun begini, maka Anda harus segera memberikan sinyal kepada temanmu bahwa itu kartu yang terbanyak ada sama kau adalah kartu ini. Maka kau akan turunkan seperti ini supaya temanmu paham bahwa ini yang paling banyak sama Anda. Seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti begini, ini tidak mungkin turun sini karena inilah kartu bandar. Maka dia pasti hantam ini. Nah, oke. Berarti kartu 5 tinggal 2 di atas karena di Anda ada sebegini. Oke, baik. Nah, dalam kondisi seperti begini, temanmu pasti hantam. Apakah ada kemungkinan ini nak kasih turun atau ini nak kasih turun? Ini tidak mungkin karena kalau mau ditaruh di sini kartunya ini tidak mungkin. Ini mungkin ini nak kasih turun atau ini nak kasih turun. Nah, karena Anda turun tadi 5-2, maka temanmu mencari bagaimana supaya kartu 5 keluar lagi. Maka 5 apa yang belum ada di atas, dia tidak ada, maka ada kemungkinan dia turun di sini. Seperti itu. Oke? Dengan cara seperti itu. Maka dengan cara seperti itu, karena ini di sini tidak ada kartu 1, maka dia hantam kartunya sendiri. Nah, seperti apa dia pasti akan turunkan ini karena ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Dia pasti turunkan begini. Nah, dengan kondisi seperti begini, kartu seperti begini, beredar seperti begini,
maka Anda lempar lagi kembali. Seperti begini. Anda perhatikan di sini. Kalau ini nanti tidak hantam ini, maka itu kartu ada di temanmu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Maka dengan kondisi seperti begini, ini kemungkinan turunkan ini double-nya, ya. Ini sudah pasti ini turunkan double-nya. Oke. Oke, seperti itu. Dia turunkan double-nya supaya dia agak aman karena dia ada 3 double-nya. Ini, seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu temanmu, dia akan lama berpikir bahwa kondisi seperti itu tidak ada sama dia. Oke? Tidak ada seperti itu, maka dia akan turunkan double 5-nya supaya memberi sinyal kepada kau bahwa dia punya double 5. Kan seperti ini. Oke? Nah, perhatikan kembali. Kalau ini misalnya dia tidak hantam dari sini, tidak hantam ini, maka sudah pasti itu Dima ada di temanmu. Karena dia masa dia buka sendiri baru dia tutup sendiri. Seperti itu. Masa dia buka sendiri, tutup sendiri, maka sudah pasti kapan dia tidak turun di sini, sudah otomatis itu sudah Anda tahu bahwa kartu 56 ada di temanmu. Maka dengan seperti begini, kartu apa yang paling dominan dia turunkan? Seperti ini. Karena tidak ada 5-nya, maka hanya kemungkinan dia akan turunkan cuma ini. Karena inilah yang paling besar ada di sini. Oke? Nah, kondisi seperti begini apa yang Anda lakukan? Tidak mungkin Anda turunkan ini, maka sudah pasti ini turunkan ini. Nah, di sini akan berpikir Pak lama, apakah ini akan diturunkan atau ini diturunkan atau ini diturunkan. Dia akan berpikir lama di situ. Kemudian dia akan berpikir mana yang ada hubungannya supaya kartu temannya lagi turun kembali. Apakah double 1 ataukah 21 ataukah 41. Oke. Nah, katakanlah seperti begini. Ini dia akan turunkan misalnya 21, kembalikan kartu bandar. Dia gantung ceritanya double-nya, diketungkan kartu bandar seperti begini. Nah, kondisi seperti begini, tidak mungkin temanmu makan ini. Karena sudah tahu bahwa Anda yang punya, maka dia pasti turunkan ini. Nah, itu dia. Dengan kondisi seperti itu, apabila ini bilang pas, sudah jelas kartu itu ada di sana. Gitu. Nah, karena ini sudah dari tadi menghindar, sudah. Apa yang terjadi, maka Anda tinggal turunkan ini. Oke. Seperti begitu. Tidak ada pilihan, ini hanya ini. Nah, tidak ada pilihan seperti itu, maka ini pun turun seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah dia ini pasti turunkan ini, menghantam ini karena dia tahu bahwa di sini adalah double 1. Karena kenapa? Dia tadi gantung, maka setidaknya dia akan bunuh ini double 1 karena dia gantung tadi seperti begitu. Nah, sekarang ini bagaimana caranya? Apakah dia mau turunkan double 3-nya ataukah 3-4-nya ataukah 6-nya? Nah, seperti begitu. Maka kondisi seperti begini ada 2 kemungkinan dia kasih turun, apakah dia double 3 atau 62. Tapi karena kondisi temannya tadi dia curiga bahwa double 1-nya mati, maka dia mau menyelamatkan diri, makanya dia kasih turun. Karena kalau tidak begitu ini juga kemungkinan bisa akan mati nanti. Maka dia akan turun begitu. Nah, kalau kondisi seperti begini, Anda sudah diuntungkan, Anda pasti buka begini karena pintu Anda kiri kanan. Maka ini pas, maka ini turun. Seperti begini. Ini tinggal mikir yang mana mau kasih turun. Mau dia ambil 2 ataukah 3. Seperti begitu. Nah, dia berpikir panjang di sini. Apakah 3-nya mau dikasih turun ataukah 4-nya? 32-nya atau 62-nya ataukah 62-nya ataukah 63-nya dikasih turun. Seperti itu. Di sini tidak ada masalah gitu loh. Apakah katakanlah begini, dia akan turun 63 karena dia seperti untuk mengamankan kartu terakhir, katakanlah seperti begini. Anda diuntungkan, tidak mungkin Anda makan ini, Anda turun ke begini. Ini pas lagi, ini pun pas, maka dia kan pasti turun begini, maka Anda sudah dapat kartu ini. Seperti itu hitungannya. Dengan memahami kartu seperti itu, kita dapat mengetahui di mana kartu teman, di mana kartu lawan, di mana kartu yang mana harus kita hantam, yang mana kita harus selamatkan. Seperti itu. Baik, dengan demikian Saudara Denny, saya telah jawab bahwa begitulah cara memahami bagaimana mengetahui kartu teman, bagaimana mengetahui kartu lawan. Jangan lupa subscribe.